Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Raffi Hamid dengan NIM 811422663. Badan usaha merupakan suatu tempat atau organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu laba dan nantinya digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan usaha adalah pusat organisasi yang dianggap kesatuan yuridis berdasarkan pasal 1 angka 6 PP 57/2010. Pengertian badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Macam-macam badan usaha berbadan hukum. Yang pertama dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas, PT, koperasi, dan yayasan. Kedua dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum, perum, perusahaan perseroan, persero, dan BUMN. Dapur badan hukum. Badan usaha di dapur badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan pelanggan guna diusahakan bersama. Mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Badan usaha yang didapur badan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Perkenalkan, nama saya Divya Afril Yuniar dengan NIM 811422664. Selanjutnya ada pengertian perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan tersendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Perseroan terbatas atau PT terdiri atas beberapa jenis antara lain. Yang pertama PT terbuka atau TBK, kedua PT tertutup, 3 PT publik, 4 PT perseorangan, 5 PT domestik, 6 PT asing, 7 PT kosong. Adapun pengertian dari PT perseorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun sama-sama didirikan oleh hanya satu orang, perseroan perorangan berbeda dengan perusahaan perorangan yang lebih dahulu dikenal karena perusahaan perorangan bukan termasuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan menjadi pembeda antara perseroan perorangan dengan perusahaan perseorangan. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan dengan NIM 811142265. Kelebihan PT perseorangan: 1. Keuntungan usaha sepenuhnya di tangan pemilik usaha. 2. Pemilik usaha memegang kekuasaan penuh. 3. Memiliki persyaratan yang mudah. 4. Memiliki modal pengaturan kecil. 5. Masih minim pengaturan. 6. Mendapatkan kepastian status badan hukum yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 7. Dapat melakukan pemisahan kekayaan pribadi dan bisnisnya secara lebih formal karena PT perseorangan akan memiliki nomor pokok wajib pajaknya sendiri. Yang ke-8, pendiriannya mudah karena bisa dilakukan secara online dengan biaya resmi. Untuk pendapatan negara bukan pajak hanya Rp50.000 dan prosesnya sudah terintegrasi dengan pengurusan NPWP atas nama PT perorangan tersebut, tidak perlu ke notaris. 9. Model pendirian badan hukum bersifat bebas, bisa 0 sampai 5 miliar rupiah. 10. Dapat membuat rekening bank atas nama perusahaan sehingga bisa lebih profesional dalam komunikasi transaksi bisnisnya. 11. Dapat melengkapi kelengkapan legalitas yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman modal baik ke bank maupun ke investor pemberi pinjaman perseorangan. 12. Mendapatkan prioritas untuk mengakses ragam program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil. 13. Boleh menggunakan alamat rumah selama sesuai dengan peruntukan pada rencana detail tata ruang daerah. Adapun kekurangan PT perseorangan: yang pertama, kelonggaran perizinan dapat menghambat perkembangan usaha. 2. Resiko kerugian di tangan pribadi.
3. Kelangsungan usaha relatif singkat. 4. Potensi manajemen administrasi perusahaan lemah. Saya Nazurifa, NIM 811422666. Contoh PT perseorangan yang kelompok kami observasi adalah PT Zaini Farm, di mana PT Zaini Farm yang didirikan oleh Zaini Makarim Supriyatno adalah sebuah perusahaan perseorangan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang individu atau perseorangan. Perusahaan yang berlokasi di Dusun 4 Desa atau Kelurahan Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dengan kode KBLI 01461 dan telah beroperasi sejak 2021. Meski dimiliki oleh seorang individu, PT Zaini Farm mampu bertahan dan berkembang dengan baik karena memiliki manajemen yang baik dan kinerja yang konsisten. Proses pendirian PT Zaini Farm pada bidang budidaya ayam ras pedaging harus dilakukan dengan teliti dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang telah PT Zaini Farm penuhi dalam proses eksekusi PT perseorangan pada bidang budidaya ayam ras pedaging. Yang pertama, menentukan jenis usaha budidaya ayam ras pedaging yang akan didirikan. Kedua, membuat perencana bisnis yang lengkap dan matang. Ketiga, mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan PT perseorangan. Untuk modal, PT Zaini Farm berasal dari 25% sumber internal yaitu tabungan pribadi dan sisanya 75% berasal dari sumber eksternal yaitu pinjaman dari bank. Yang keempat, membuat akta percobaan dan mendaftarkan diri ke PT perseorangan. Yang kelima, mengurus izin dan perizinan yang diperlukan untuk mendirikan usaha pembibitan ayam ras pedaging. Perkenalkan, nama saya Yesika Ramahidayat dengan NIM 81114222667. PT Zaini Farm menggunakan sistem closed house dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dalam sistem closed house, perusahaan memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap produksi dan manajemen operasional. PT Zaini Farm menjalin kerjasama dengan mitra yang dimana DOC atau anak ayam yang berusia 1 hari dan pakan ayam yang diperlukan selama proses peternakan berlangsung disediakan oleh pihak mitra. Kendala. Terdapat 3 kendala yang harus diwaspadai oleh PT Zaini Farm. Yang pertama yaitu listrik yang sering mati. Penyebab terjadinya banyak ayam yang mati disebabkan oleh listrik yang padam yang digunakan untuk mengatur suhu ruang kandang. Yang kedua, faktor cuaca. Faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan suhu di dalam kandang juga ikut tidak menentu sehingga ayam merasa tidak nyaman. Yang ketiga, bobot ayam tidak ideal. Ayam dalam waktu 37 hari harus memiliki bobot 2,5 kg. Jika ayam tidak mencapai bobot yang ideal, maka ayam tersebut tidak dapat dijual atau disetor ke pihak mitra. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Widayanti dengan NIM 81114222668. Ancaman yang dihadapin adalah keluhan warga akan bau kotoran ayam. Keluhan warga menjadi salah satu ancaman yang akan dihadapi, namun letak kandang yang jauh dari pemukiman warga tidak menjadi keluhan, sehingga bau kotoran ayam tidak sampai kepada warga. Solusinya, yang pertama, perlu adanya pasokan listrik yang banyak. Listrik menjadi peranan penting dalam usaha peternakan ayam closed house, karena ayam harus diberikan perlakuan khusus yang memerlukan listrik. Kedua, kerjasama tim. Kerjasama tim yang kompak untuk memberikan perlakuan khusus kepada ayam sehingga ayam dapat mencapai bobot ideal pada 37 hari.